Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan materi tentang inklusi dan eksklusi. Konsep dasarnya yaitu banyaknya anggota, jadi dilihat sini ya notasinya, banyaknya anggota himpunan A dan B yang merupakan jumlah banyaknya anggota dalam himpunan A ditambah himpunan B dikurangi banyaknya anggota di dalam irisan. Nah, sehingga simbol notasinya adalah ini. Ya. Kita ke contoh soal. Misal, dalam sebuah program studi ilmu komputer, jadi ada 350 mahasiswa, terdapat 175 mahasiswa menguasai Linux, 225 mahasiswa menguasai Windows, serta 50 mahasiswa menguasai Linux dan Windows. Ada berapa mahasiswa yang ada pada program studi tersebut jika setiap mahasiswa menguasai Linux, Windows, atau keduanya? Ya, jadi menguasai Linux, Windows, ataupun maupun kedua-duanya. Nah, jadi yang kita dapat dari soal ini, yang pertama kita dapat A, kita misalkan A itu adalah banyak mahasiswa yang menguasai Windows. Ya. A adalah banyaknya mahasiswa yang menguasai Windows. Nah, berarti yang menguasai Windows ada berapa? 225. Kita dapat ya di sini 225. Kemudian kita dapat yang B. Banyaknya mahasiswa yang menguasai Linux. Nah, yang menguasai Linux ada 175 mahasiswa. Kita notasikan dengan adalah B. Kemudian serta 50 mahasiswa menguasai keduanya. Nah, kalau menguasai keduanya apa disebutnya? Nah, berarti yang menguasai keduanya irisan ya. Nah, ini berarti kita simbolkan seperti jadi 50. Nah, jadi kalau kita masukkan rumus kita yang tadi, ketika A gabungan dengan B tadi, maka merupakan penjumlahan dari A ditambah B dikurang dengan A irisan dengan B. Gitu ya. A-nya berapa? A-nya 225 ditambah B-nya 175 dikurang irisannya berapa? 50. Maka kita dapat berapa angkanya? 225 ditambah 175 dikurangi 50 ya. Kita peroleh bahwasannya adalah 350. Ini ya. Nah, berarti menguasai Windows, Linux maupun kedua-duanya adalah 350. Nah, kita bisa simbolkan dalam diagram Venn adalah ini. Berarti A gabungan dengan B itu yang mana? Berarti ini ya semuanya ya. Gitu. Maka dapatnya 350. Gitu ya, mudah ya. Yang selanjutnya. Ini di sebuah jurusan dalam suatu program perguruan tinggi terdapat 134 mahasiswa tingkat 3 dari sekian banyak mahasiswa tersebut. Nah, 87 diantaranya mengambil mata kuliah multimedia. Nah, kita dapat nih 87 diantaranya mengambil mata kuliah multimedia. Nah, kita simbolkan dengan si A. Ya, berarti 87. Kemudian, 73 mengambil mata kuliah sistem pakar. Nah, berarti kita simbolkan dengan si B ya, 73 orang. Kemudian 29 mengambil mata kuliah multimedia dan sistem pakar. Berarti irisannya dong, ya kan? Nah, berarti A irisan dari B adalah 29. Ini ya, 29. Kemudian berapa banyak mahasiswa yang tidak mengambil sebuah mata kuliah, baik mata kuliah multimedia maupun mata kuliah sistem pakar. Nah, beberapa waktu lalu kita pernah belajar nih yang tidak mengambil semuanya. Berarti yang tidak termasuk di dalam himpunannya. Berarti itu namanya disebut dengan komplement ya. Berapa banyak yang diambil. Nah, berarti sekarang tugasnya kita sudah punya datanya nih. Tinggal gimana kita menguraikannya. Berarti kalau misal kita cari gabungan dari semuanya, A gabungan dari B itu merupakan penjumlahan dari A ditambah penjumlahan dari B dikurang A irisan dengan B. Ya, kita hitung. A-nya 87, B-nya berapa? 73. Kita kurangin dengan 29. Kita dapat nih hasilnya. Berapa 87 ditambah 73?
Nah, ini ya, kita dapat 131. Pertanyaannya tadi adalah, berapa banyak mahasiswa yang tidak mengambil sebuah mata kuliah, baik mata kuliah multimedia maupun kuliah sistem pakar. Nah, sehingga banyaknya berapa? Nah, tadi kan totalnya kita sudah dapat nih, jumlah total mahasiswanya ada berapa? Nah, ada segini ya, 134, ya kan? Berarti berarti 134 itu adalah semestanya kan? Nah, semestanya berarti dikurang dengan si gabungannya tadi. Nih, ya kan? Nah, berarti 134 dikurangi dengan 133, maka ada di 3 orang. Nah, 3 orangnya ini ada di mana? 3 orangnya ini berarti ada di sini. A gabungan dengan B komplement gitu. Ada di luar dari himpunannya. Itu ada 3 orang. Gitu ya. Gampang kan? Gampang lah. Lanjut. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan banyaknya anggota dalam gabungan antara himpunan terhingga dari sebuah himpunan? Misal, sebelumnya kan kita membicarakan gabungan dari N himpunan dengan N himpunan bilangan bulat positif, sebuah rumusan bagi banyaknya anggota dalam himpunan. A, B, dan C akan diturunkan. Namun perlu diingat, membilang tiap anggota tepat 1 kali dari ketiga himpunan tersebut 1 kali. A ditambah B ditambah C, gitu ya. Anggota yang tepat 2 kali dari himpunan itu adalah 2 kali, dan anggota dalam 3 himpunan tersebut adalah 3 kali. Nah, ini ya, agar lebih paham ini ilustrasinya. Ya, jadi 1 kali dari himpunan sebanyaknya 1 kali, sebuah anggota yang muncul tepat 2 kali, dari himpunan juga masih dihitung tepat 1 kali. Karena anggota ini akan muncul dalam 1 dari 3 irisan himpunan, terambil 2 dalam sekali waktu. Namun, perlu diingat bahwa semua anggota yang muncul dalam 3 himpunan tersebut akan terhitung 0 kali dalam ekspresi ini, karena mereka muncul dalam keseluruhan dari 3 irisan himpunan yang diambil 2 kali dalam 1 kali pengambilan. Nah, ini rumusannya. Jadi, untuk memperbaiki perhitungan, kita dapat menambahkan banyaknya anggota dalam irisan seluruh 3 himpunan. Ekspresi final ini membilang tiap anggota 1 kali, apakah itu 1, 2, atau 3 dalam 3 himpunan. Nah, ini rumusannya. Jadi, kalau misal A digabung dengan B digabung dengan C, nah banyaknya himpunan tadi ya. Himpunan A, himpunan B, himpunan C, kemudian dikurang dengan banyaknya irisan. A dengan B, A dengan C, nah kemudian yang belum apa? B dengan C. Jangan lupa irisan dari ketiganya dijumlahkan. Gitu ya. Mudah ya. Nah, ini contoh untuk penerapannya. Misal nih, berapa banyak bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5? Nah, misal kita ibaratkan A adalah himpunan bilangan bulat yang habis dengan dibagi dengan 3, kemudian B himpunan bulat yang habis dibagi dengan 5. Nah, maka A irisan dengan B. Jadi, himpunan bulat yang habis dibagi 3 dan 5. Jadi, kita yang cari adalah KPK-nya, atau keterlibatan persekutuan terkecil. Nah, kira-kira KPK dari 3 dan 5 siapa? KPK-nya adalah 5. KPK-nya adalah 15. Nah, kita udah punya A, kita sudah punya B, kita sudah punya irisannya. Nah, tugas teman-teman adalah mencari A gabungan dengan B-nya. Sehingga caranya adalah yang pertama, untuk mencari A, 100, ini dari sini ya, bilangan bulat antara 1 dan 100. Berarti diambil yang paling besar, 100 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 33,3. Kemudian B-nya, bilangan B, 100 dibagi dengan 5. Ya kan? Hasilnya adalah 20. Kemudian A irisan dengan B, nah ini 100 dibagi dengan si 15. Nah, dapatlah hasilnya 6,67. Kemudian kita jumlahkan nih. Nah, tadi kan kita punya rumusnya nih ya, ini. Nah, kemudian kita buat 33,33 ditambah 20 dikurang 6,67. Kita punya 46,66. Nah, kita bulatkan ke atas, jadi hasilnya adalah 47. Jadi ada 47 buah bilangan yang habis dibagi dengan 3 ataupun 5. Gitu ya. Udah ya. Nah, ini latihannya, silahkan dikerjakan. Baik, nanti kita sambil diskusi lagi. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Demikianlah pertemuan hari ini.
Ibu akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.